Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kembali kita jumpa dalam acara Wanita Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, taruhlah perkataanmu di mulut anakmu ini, agar hanya kebenaranmu yang kami dengar. Buat kami bergemar, bersukacita oleh firman-Mu, Bapa. Taruh perkataanmu, Bapa. Aku sendiri juga membutuhkan, bukan hanya pendengar. Saya sendiri yang menyampaikan firman-Mu juga membutuhkannya, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, ada satu kalimat yang seingat saya yang menemukan. Kalaupun ada, kebetulan mungkin sama ya. Atau mungkin juga saya pernah terinspirasi, tapi saya lupa. Tapi seingat saya kalimat ini sangat menggores di hati saya. Yaitu menemukan kekasih abadi. Kita hidup di dunia ini pada akhirnya hanya untuk memperoleh atau menemukan kekasih abadi. Kita harus menyadari bahwa manusia itu makhluk yang tidak bisa dipisah dari Sang Khalik. Kalau binatang ya, secara tidak langsung memang tidak bisa dipisahkan karena binatang hidupnya juga tergantung dari pemeliharaan Allah semesta alam. Tetapi kalau manusia secara langsung tidak bisa hidup tanpa dia. Ya, ada kekosongan di dalam kehidupan manusia, ada rongga kosong di dalam diri manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan jika itu terjadi atau jika itu berlangsung, barulah manusia memiliki kehidupan. Banyak orang tidak menyadari hal ini, saudara. Mereka pikir kekosongan jiwanya karena kurang uang, karena tidak punya fasilitas, karena tidak punya gelar, karena tidak punya kedudukan, karena belum menikah, sudah menikah tapi karena belum punya anak, sudah punya anak, sudah menikah tidak memiliki fasilitas yang cukup. Dan yang lebih mengerikan ketika manusia merasa dirinya belumlah puas sebelum memuaskan hawa nafsu dosa di dalam dirinya. Mengerikan. Orang-orang yang seperti ini, yang terakhir saya sebut ini, orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Nah, dari kecil manusia telah didesain, dibentuk oleh lingkungannya untuk memiliki selera jiwa, selera kehidupan yang tidak terarah kepada Tuhan. Benar, saudara. Dunia yang sudah rusak ini mengkondisi manusia sesat. Sesat bukan hanya terkait dengan pengajaran, tetapi yang lebih mengerikan sesat dalam arti selera kehidupan. Kalau selera jiwa seseorang tidak tertuju kepada Tuhan saja, itu celaka. Dia tidak akan pernah serius menemukan Tuhan sebagai kekasih abadinya. Nah, dari kecil ya saudara, pada umumnya orang ya sudah terbiasa dari satu kesenangan ke kesenangan berikut. Dari satu mainan ke mainan berikut. Demikian pula memasuki masa remaja, dari satu hobi ke hobi yang lain. Memasuki masa muda, begitu juga. Dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain. Nanti plus ditambah keinginan menikah, pacaran dulu, menikah, punya anak. Dan kalau sudah mulai dewasa mencari uang, ya kesenangannya dari sejumlah uang tertentu ke sejumlah yang lain. Dan biasanya maunya lebih banyak. Ya dari sejumlah aset
ke sejumlah aset yang lain tentunya mau lebih banyak. Dan manusia terus terbelenggu di situ. Saudara tahu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau orang sudah terbelenggu dengan cara berpikir anak dunia, saudara, hidupnya tidak mungkin untuk Tuhan. Kalau hobinya misalnya sesuatu, ya dia cari uang hanya untuk sesuatu itu. Ya tentu selain bagaimana mengurus rumah tangga, punya fasilitas, tapi sesuatu itu yang menjadi kesukaannya. Apakah dalam bentuk kendaraan, apakah dalam bentuk pakaian, arloji, ya, tas, aksesoris, ya kalau wanita lebih banyak lagi. Sehingga manusia pikirannya dibuat gelap. Kalau sampai terus-menerus berkeadaan demikian, saudara, dia tidak pernah mengalami kehausan akan Allah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5. Haus dan lapar akan kebenaran artinya haus dan lapar akan Allah sendiri. Nah ini tidak mudah, saudara. Jarang sekali orang yang benar-benar mengalami kehausan akan Allah. Saya sendiri sebagai orang Kristen sejak kecil, pelayan Tuhan sejak remaja, menjadi pendeta, menjadi gembala sidang, menjadi dosen sekolah tinggi teologi, menjadi ketua STT. Rasanya bertahun-tahun saya tidak memiliki perasaan yang benar-benar haus akan Tuhan. Bersyukur Tuhan kemudian garap saya melalui begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kekecewaan, kepahitan. Sampai akhirnya saya mengerti bahwa hanya Tuhanlah, hanya Tuhan saja yang dapat mengisi kekosongan jiwa saya. Jadi pada waktu belum memahami kebenaran seperti hari ini, ya ketika studi di sekolah tinggi teologi, itulah kebahagiaanku kalau nilaiku bagus. Setelah lulus, itulah kebahagiaanku kalau jemaat dalam jumlah banyak. Itulah kebahagiaanku kalau aku punya uang, ya walaupun saya mendukung pekerjaan Tuhan, ya termasuk ya saya seorang yang mendukung pekerjaan Tuhan habis-habisan, termasuk. Tetapi saya juga masih punya hobi-hobi dan kesenangan-kesenangan. Dan itulah perselingkuhan terhadap Tuhan. Hati saya tidak bulat, tidak utuh mencintai Tuhan. Kalau hati tidak bulat, tidak utuh mencintai Tuhan, saya tidak merindukan Dia sebagaimana seharusnya saya merindukan Dia. Selera jiwa saya masih selera dunia. Walaupun ya tidak duniawi sekali. Dari muda saya belajar berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya sudah mulai menjadi pembicara, saya benar-benar berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sebagai ketua sebuah sekolah tinggi teologi, sebagai salah satu ketua atau pengurus, saya berjuang bagaimana STT di mana saya pernah menjadi salah satu pimpinan, berjuang untuk maju. Bahkan sampai saya tidak punya rumah. Saya rela tinggal satu kamar di ruang kelas dengan menjadi ruang tidur, ya, dipotong, dibagi-bagi ruang tamu, ruang untuk mertua dan lain-lain. Sempit sekali, tapi buat saya nggak masalah. Lumayan baik, lumayan baik. Saya melihat hidup saya lumayan baik, saudara. Rela berkorban, berjuang. Tapi saya masih punya ruangan hati di mana saya menikmati dunia. Dan itu benih-benih perselingkuhan terhadap Tuhan. Bukan selingkuh secara seks terhadap istri, tetapi terhadap Tuhan. Masih ada kesenangan-kesenangan di dalam hidup saya. Sehingga saya tidak memiliki hati yang utuh benar-benar mencintai Tuhan. Dan kalau hati tidak utuh mencintai Tuhan, maka tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Ya, kalau keadaan ini berlangsung terus-menerus, wah bahaya, saudara. Sampai kita tidak pernah mengalami kehausan akan Allah. Kehausan akan Allah itu timbul ketika kita berani untuk benar-benar hidup suci. Aduh, kita matikan keinginan daging kita, saudara. Jaga perkataan mulut kita.
Benar-benar kita mau mematikan semua keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi yang bisa melekat di dalam pikiran dan jiwa kita. Harus kita rela lepaskan. Itu harus sengaja kita lakukan. Dan saya bersyukur saya bisa melepaskan semua atau belajar melepaskan semua. Karena Tuhan mengguncang hidup saya. Luar biasa. Guncangan yang saya alami itu luar biasa. Kekecewaan yang saya alami itu luar biasa. Tetapi dengan cara itu Tuhan mengubah hidup saya, saudara. Baru berani berkata, aku berjanji hidup suci Tuhan. Aku berjanji tidak punya kesenangan, kebahagiaan selain Engkau. Aku berjanji aku hidup hanya untuk menyenangkan hatimu. Untuk menjadi anak kesukaanmu, melayani perasaanmu. Ya walaupun belum bisa dipenuhi dengan sempurna, tapi kita tidak ragu-ragu ya mengucapkan janji, komitmen, tekad itu. Sama seperti ketika kita dengan pasangan kita bagi yang menikah ya, di depan pendeta dan berkata, aku berjanji menerima engkau sebagai istriku dan aku setia dalam susah atau senang, pada waktu sehat atau sakit, melewati segala keadaan. Karena tidak ada pikiran untuk mengkhianati dia. Dia menjadi satu-satunya istri yang kita cintai, yang kita masing-masing cintai. Demikian pula Tuhan. Tidak ada kekasih lain bagi jiwa kita kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita kecuali Tuhan. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu untuk menyatakan kepada Tuhan, Engkau kebahagiaanku satu-satunya Tuhan. Aku hanya mengingini Engkau dan tidak mengingini yang lain. Seperti pemazmur mengatakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, sebelum kita meninggal dunia, kita harus sudah betul-betul meluruhkan, merontokkan semua keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebelum kita meninggal dunia, kita harus sampai pada titik di mana kita hanya mengingini Tuhan saja. Bagi ibu-ibu yang terkhianati oleh pasangan hidup, yang merasa hancur dan gagal dalam hidup ini, ibu-ibu masih memiliki kesempatan ya, memiliki hidup yang berkualitas. Justru keadaan yang saudara alami ibu, menjadi cara Allah membuat ibu-ibu mudah untuk mengarahkan diri ke Tuhan saja. Ya. Dan ibu-ibu tidak akan kecewa. Ingat bahwa apa yang dikatakan Ayub, dengan telanjang kau keluar, dengan telanjang pula kau akan pulang atau datang kembali. Kita tidak bawa apa-apa, termasuk tidak bawa suami, tidak bawa istri, tidak bawa pasangan hidup. Ya kalau suatu saat kita kehilangan, ya sudah lepaskan. Jangan menjadi belenggu, lalu jadi stres, depresi, sakit, bahkan sampai bunuh diri. Konyol, saudara. Kita tidak hidup untuk suami, tidak hidup untuk siapa-siapa. Kita hidup untuk Tuhan. Dan Dia mau memberi dirinya untuk kita. Jadi saudara-saudaraku, kita sekarang yang dalam kondisi kecewa, ya, hancur, gagal, remuk. Wah, saudara berpotensi untuk hidup hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudara berpotensi untuk menyerahkan diri hidup bagi Tuhan. Tidak punya pasangan hidup, dikhianati mertua, saudara membuang, Tuhan tidak membuang. Saudara justru berpotensi menjadi kekasih abadi Tuhan. Kepada seorang ibu yang ya gagal hidup lah ya, suaminya begitu jahat, main perempuan, kasar ya. Saya berkata kepadanya, kalau suamimu pejabat tinggi, kamu terhormat, kamu tidak punya masalah, anak-anakmu sehat, sempurna, mungkin kamu malah masuk neraka. Ya, kita melihat semua dengan sudut pandang positif. Saya tidak mengatakan saudara jangan menikah dengan pria baik-baik. Saya tidak mengatakan menikahlah dengan orang yang punya jabatan tinggi. Bukan begitu, saudaraku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak boleh membuat kita meleset untuk menemukan Tuhan sebagai kekasih abadi. Nah, untuk meluruhkan, merontokkan selera duniawi yang dalam diri kita,
selera terhadap merek, ya merek barang, selera terhadap kesenangan-kesenangan, hobi-hobi, perlu waktu, saudara. Tidak bisa kita peroleh dalam waktu singkat atau sekejap. Itu perlu sebuah proses. Dan prosesnya itu menyakitkan, saudara. Bukan tidak menyakitkan, menyakitkan. Saya mengalami, saya mengerti ini bagaimana saya punya hobi-hobi ya yang mengikat saya tanggalkan. Waduh. Ketika kita menanggalkan itu, kita seperti kehilangan sesuatu, saudara. Iya, sakit rasanya. Aduh, sakit. Tetapi kita mau mengambil keputusan menjadikan Tuhan kekasih abadi kita. Ya, jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, menanggalkan semua dosa, kesenangan-kesenangan yang memuaskan daging kita, menanggalkan semua keinginan-keinginan duniawi, hobi-hobi kita. Tuhan merasakan cinta kita kepadanya. Kita mulai merasakan cinta yang tulus dan meluap kepada Tuhan. Dan Tuhan pun merasakan cinta kita. Hanya Engkau yang kucintai Tuhan. Nah, kadang-kadang saya berseru dalam hati, Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa. Hanya Engkau kebahagiaanku, tuntun aku. Jangan aku sampai berbuat salah. Tidak punya apa-apa bukan berarti saya benar-benar tidak punya apa-apa. Artinya apapun yang saya miliki itu milik Tuhan. Jadi kalau saudara kehilangan seseorang yang saudara cintai, apakah itu pasangan hidup, apakah itu anak, apakah itu orang tua, apakah itu mertua, ingat, kita datang telanjang, pulang telanjang. Tapi kita akan pulang ke dalam rumah kekal bersama dengan kekasih abadi kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu menjadi kebahagiaan kita, saudaraku. Jadi harus militan sekali, harus militan. Kalau saudara datang kepada saya ya sebagai gembala atau yang saudara akui sebagai bapak rohani, ya datang dengan berbagai persoalan, saya tidak akan berdoa supaya saudara cepat-cepat mendapat jalan keluar. Itu nomor 2. Tentu kita doakan. Tapi nomor 1, bagaimana engkau bisa menyangkal diri. Menyangkal diri artinya membunuh semua hasrat-hasrat pribadi. Kesenangan-kesenangan pribadi. Dan kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, sebelum waktu ini berlalu, sebelum terlambat, kita harus mengusahakan itu. Ketika saudara sungguh-sungguh menjadikan Tuhan kekasih abadi, dengan hidup tak bercacat, tak bercela, dengan menanggalkan semua kesenangan-kesenangan, saudara menjadi kekasih Tuhan. Tuhan baru bisa menikmati cinta kita, cintamu, cintaku, baru bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan kalau sampai Tuhan menikmati cinta kita, wah, luar biasa saudaraku. Kita bisa bercinta dengan Tuhan. Aduh, itu luar biasa. Jadi yuk kita kobarkan kerinduan kita akan Allah. Kita kobarkan ya, rasa butuh kita akan Tuhan. Tanggalkan semua kesenangan-kesenangan dunia. Tanggalkan semua dosa-dosa. Walaupun Tuhan memberi saudara banyak. Dan saudara secara administrasi, secara hukum ya memiliki banyak rumah, mobil, aset-aset yang lain. Tapi dalam hatimu engkau berkata, aku tidak punya apa-apa. Semua ini milik Tuhan. Dan saudara bersikap bahwa seluruh milikmu yang adalah milik Tuhan rela engkau persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya berkata ini bukan supaya saudara memberi saya uang. Tapi saya berkata ini supaya saudara jangan menjadi koruptor. Pulang ke rumah kekal ternyata saudara ya tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Sementara yang saudara usahakan, kekayaan yang saudara miliki lenyap seperti uap dan tidak saudara bawa. Malang sekali saudara. Sial, malang, celaka sekali. Jangan sampai terjadi hal itu di dalam hidup kita. Kalau saudara menjadi kekasih Tuhan ya, Tuhan merasakan cintamu kepadanya karena engkau betul-betul tidak terikat dengan dosa dan percintaan dunia atau tidak terikat dengan materi. Tuhan menikmati cintamu. Wow, Tuhan menikmati cinta kita. Loh, haleluya. Dan percayalah Tuhan akan membela kita. Dalam segala masalah yang kita hadapi,
Tuhan pasti membela kita. Satu lagu yang saya tulis, saudaraku, kiranya menginspirasi saudara terkait dengan khotbah ini. Menjadi doa kita bersama. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Bapa di surga, buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Tuhanku, air kehidupan yang selalu kubutuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku. Saudara, ya, ini lagu kiranya menjadi lagu yang menginspirasi saudara. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Tuhanku, air kehidupan yang selalu kubutuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, Tuhan. Ya, ini kalimat pemazmur ya saudara yang saya kutip. Hanya dirimu satu-satunya yang kuingini. Ini Mazmur 73 juga. Di bumi dan di surga Engkau kehidupanku. Saudara akan menjadi sangat kuat ketika saudara mengikuti firman yang saya ajarkan ini. Ya, tanggalkan semua yang duniawi. Miliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Ya, saudara menjadi kekasih Tuhan, saudara akan pasti dibela Tuhan. Tanpa minta pertolongan pun Tuhan pasti menolong. Dan yang luar biasa, saudara menjadi sangat kuat, sangat kokoh menghadapi segala pencobaan, segala tantangan. Allah yang hidup jika menjadi kekasih kita, waduh, luar biasa saudaraku. Ini yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan. Jadi jangan sampai selera dunia kita begitu kuat sampai kita tidak bisa balik. Jadi seperti yang tadi saya katakan, digugurkan, diluruhkan. Setiap hari harus digugurkan, diluruhkan semua unsur-unsur manusia duniawi kita. Dan ini yang dilakukan Tuhan. Tuhan sering membawa kita kepada keadaan yang hancur. Keadaan yang hancur-cur, keadaan kita yang sulit, yang berat, kekecewaan, kepedihan yang dalam. Tapi disitulah Tuhan mengiring kita, saudara-saudara, untuk menjadi kekasihnya.
buat jiwaku merindukanmu. Hanya Kau yang kurindukan, buat jiwaku menantikanmu. Hanya Kau kehausanku, Tuhanku, air kehidupan yang selalu kubutuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku. Saudara menjadi kuat ya, menghadapi segala keadaan. Benar, kokoh sekali. Dan ini yang luar biasa. Saudara akan memiliki sukacita, damai sejahtera yang tak terbayangkan, tak bisa dijelaskan ke orang. Menjadi kekasih abadi Tuhan berarti saudara memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Ya, Anda tidak akan pernah dimiliki oleh Tuhan kalau saudara merasa masih memiliki sesuatu dari dunia ini. Anda masih punya banyak kesenangan, apalagi dosa-dosa. Anda tidak bisa dimiliki oleh Tuhan. Walaupun secara hukum secara de jure, ya, Tuhan telah menebus, telah membeli kita menjadi miliknya. Ya, mestinya saudara, kita sudah menjadi milik Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi milik Tuhan ya saudara, mestinya kita tidak berat lagi atas diri kita sendiri, saudara-saudara. Mestinya. Segenap hidup kita telah dimiliki oleh Tuhan. Segenapnya. Mestinya kita tidak berat lagi atas diri kita. Makanya kita jangan merasa memiliki apa-apa. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Dan jangan sampai sesuatu yang kita miliki dalam bentuk materi menjadi kebahagiaan kita. Kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tentu kita bisa makan enak, tidur nyenyak, naik kendaraan. Tapi tidak menjadi ikatan. Bukan di situ kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita Tuhan, saudara. Ya. Kita tidak bisa dimiliki oleh Tuhan kalau kita merasa masih memiliki sesuatu. Saya tahu ini berat sekali, bahkan mustahil. Tapi saya belajar, saudara. Saya belajar. Saya tahu saya tidak akan bisa dimiliki Tuhan kalau saya masih merasa memiliki sesuatu. Tuhan memiliki kita. Kalau kita tidak merasa memiliki sesuatu yang membahagiakan. Dan kita memiliki Tuhan. Wah. Jika kita merasa bahwa tidak ada sesuatu yang kita miliki selain Tuhan. Seperti dalam pujian ini. Ya. Hanya dirimu satu-satunya yang kuingini. Di bumi dan di surga engkau kehidupanku. Ini sebenarnya pernyataan pemazmur di Mazmur pasal 73, saudara-saudara. Nah, betapa berbahagianya saudara kita sampai pada level ini. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi kita harus berani berjuang untuk bisa memiliki kehidupan yang hanya melekat pada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku membutuhkan engkau lebih dari nafasku. Aku membutuhkan engkau lebih dari darah di tubuhku. Jadi kalau saudara sekarang merasa kehilangan sesuatu atau seseorang, jangan saudara meratap. Saudara merasa kehilangan sesuatu yang membuat saudara tidak bahagia sama sekali.
Jangan sampai saudara merasa bahwa saudara sekarang betul-betul jadi orang yang paling malang. Orang yang paling malang, orang yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Orang yang paling beruntung, orang yang menjadi kekasih Tuhan. Menjadi kekasih abadi Tuhan. Dan Tuhan membuka tangannya untuk kita. Aduh, luar biasa. Siapa kita ini, saudara? Sehingga Tuhan berkenan menjadikan kita kekasih abadinya. Luar biasa, bukan? Kalau sampai Tuhan berkenan menjadikan kita kekasih abadinya, luar biasa. Ini lebih dari segala hal yang dapat kita capai. Apa artinya memiliki rumah besar, harta, uang, keluarga, dan semua yang orang pada umumnya pandang sebagai kebutuhan primer. Apa gunanya memperoleh semua itu kalau akhirnya jiwa kita binasa? Kebutuhan kita cuma satu, tidak primer, tidak sekunder. Hanya satu, Tuhan saja. Saya mengajak saudara untuk se-ekstrim-ekstrimnya, saudara. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini seperti fantasi, seperti lebay, seperti hiperbola. Tapi ini standar. Perjanjian lama saja sudah bisa orang berbuat begitu. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita perjanjian baru mestinya kita lebih bisa, saudara. Kalau Bapak orang percaya Abraham rela memberikan anaknya untuk Tuhan. Rela tidak punya anak walaupun itu satu-satunya anak yang dimiliki di hari tuanya. Menunjukkan bagaimana bagi Abraham Tuhan segalanya. Hanya orang yang menjadikan Tuhan segalanya yang menjadi kekasih abadi Tuhan. Kalau seseorang menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya, orang ini akan menjadi benar-benar istimewa di mata Tuhan. Saudara, jadilah kuat. Jadilah terhibur. Berjuang terus untuk sampai ke langit baru, bumi baru. Hanya orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan yang akan diperkenankan masuk langit baru, bumi baru, masuk ke dalam rumah Bapa. Demikian pesan Tuhan untuk saudara-saudara, wanita surgawi, kiranya Allah memberkati saudara. Berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian di episode Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.